Konon Odilia lahir di Obernheim, sebuah desa di pegunungan Vosges, Prancis pada tahun 660. Ayahnya Adalid, seorang tuan tanah di daerah Alsace, ibunya bernama Berswindis. Odilia lahir dalam keadaan buta sehingga menjadi bahan ejekan tetangga yang sangat memalukan keluarganya. Ayahnya sedih sekali menghadapi kenyataan pahit ini. Ia merasa bahwa kebutaan itu sangat merendahkan martabat keluarganya yang bangsawan itu. Sia-sia saja semua usaha istrinya untuk meyakinkan dia bahwa kebutaan itu mungkin merupakan suatu kehendak Tuhan yang mempunyai suatu maksud tersembunyi bagi kemuliaannya. Siapa tahu anak ini di kemudian hari dapat menjadi berkat bagi orang lain. Adalid benar-benar bingung dan tidak sudi menerima kehadiran anak buta ini sebagai buah hatinya sendiri. Dia bahkan menghendaki agar bayinya itu dibunuh saja. Tak ada jalan lain bagi ibu Berswindis kecuali melarikan putrinya yang malang itu ke suatu tempat yang aman demi keselamatannya. Ia berprinsip biarlah putrinya diserahkan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Orang lain itu ialah seorang ibu petani yang dahulu pernah menjadi pembantu di rumahnya. Ketika peristiwa pelarian ini diketahui banyak orang, ibu Berswindis menyuruh ibu pengasuh itu melarikan bayinya ke Baumeles Dames dekat Besançon. Di sana ada sebuah biara suster. Untunglah bahwa suster-suster di biara itu rela menerima dan bersedia mengasuh Odilia. Sampai umur 12 tahun, anak itu belum juga dibaptis. Pada suatu hari Tuhan menggerakkan Santo Erhard, uskup Regensburg, pergi ke biara Baumeles Dames, tempat putri malang itu berada. Di sana ia mempermandikan putri buta itu dengan nama Odilia. Uskup Erhard pun menyentuh mata putri buta itu, dan seketika itu juga matanya terbuka, dan ia dapat melihat. Mujizat ini segera diberitahukan kepada keluarga Odilia. Uskup Erhard pun memberitahukan kesembuhan mata Odilia di biara suster Baumeles Dames kepada ayahnya. Tetapi sang ayah tetap menolak menerima dan mengakui Odilia sebagai anaknya. Kakak Odilia yang kagum akan mujizat penyembuhan adiknya berusaha mempertemukan Odilia dengan ayahnya di sebuah bukit. Disaksikan oleh kerumunan rakyat, melihat kenekatan Hugh, sang ayah menjadi berang lalu memenggal kepala Hugh. Tetapi kemudian ia menyesali perbuatannya yang kejam itu dan dengan terharu menerima Odilia sebagai anaknya. Odilia meneruskan karyanya di Obernheim bersama kawan-kawannya. Dia mengabdikan dirinya dalam karya-karya amal membantu orang-orang miskin dengan semangat pengabdian dan cinta kasih yang tinggi. Tak lama kemudian ayahnya bermaksud menikahkan dia dengan seorang pangeran. Hal ini ditolaknya dengan tegas dan Odilia kemudian melarikan diri ke tempat yang jauh dari ayahnya. Meskipun ia tetap dikejar-kejar dan dipaksa ayahnya, namun ia tetap pada pendiriannya. Akhirnya ayahnya mengalah dan membujuknya pulang dan berjanji mendirikan sebuah rumah yang bisa dijadikan sebagai biara di Homburg. Di situ ia menjadi kepala biara. Ia juga mendirikan biara lain di Niedermünster. Odilia wafat pada tanggal 13 Desember 720. Banyak mujizat terjadi di kuburnya.